Ya, selamat datang kembali di channel Estafianto. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran trigonometri ya. Kali ini pembelajaran trigonometri kita akan mulai dengan sudut istimewa. Oke, untuk sudut istimewa sebetulnya bisa kalian lihat di sini ya. Ini tinggal kalian hafal saja. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai-nilai perbandingan yang ada di sudut istimewa yang tadi ya. Gitu. Jadi pertama kita akan membahas sudut 30 dan 60 derajat. Bagaimana cara mendapatkan perbandingan trigonometrinya? Di sini sudah ada segitiga sama sisi yang sisi-sisinya 2 dan sudutnya pasti 60 karena ini segitiga sama sisi ya. Lalu sisinya kita anggap saja 2, kita ambil 2 sisinya, sebetulnya bisa dengan sisi atau panjang sisi yang lain, misalnya 1 atau 3 atau 5 atau berapapun ya. Tapi di sini untuk mempermudah mencari perbandingan trigonometrinya, karena pada akhirnya kita akan membuat perbandingannya. Artinya kalau angkanya besar pun tetap harus kita sederhanakan. Nah, setelah kita mengetahui atau kita asumsikan ada segitiga sama sisi dan sisinya 2, kalau ini kita bagi 2, ini akan menjadi akan membelah sudut ini menjadi 2 bagian dan akan membelah sisi bagian bawah juga menjadi 2 bagian ya. Sehingga kalau kita fokus pada salah satu segitiga, misalnya kita fokus ke segitiga yang ini ya, yang setelah dibelah, maka akan membentuk segitiga baru ya, yaitu segitiga yang seperti yang sudah ada di gambar di bawah. Ini pasti sudutnya tetap 60 ya. Yang sebelah sini tetap 60. Yang ini yang atas kita belah 2 sehingga sudutnya hanya 30 derajat. Dan otomatis ketika ini dibelah, ini pasti tegak lurus. Dan di sini kita kasih tanda siku-siku karena tadi ya tegak lurus. Otomatis ini sisinya 2 ya. Bagian sini tetap 2. Nah, bagian bawah itu kenapa 1? Karena ini membelah 2 bagian sama besar ya. Jadi ini membelah sisi yang 2 ini menjadi 2 bagian yang sama sehingga sebelah yang sebelah sini panjangnya pasti 1. Nah, otomatis tugas kita harus mencari sisi bagian sebelah sini ya. Kalau kita menggunakan triko Pitagoras atau kita menggunakan rumus Pitagoras, teorema Pitagoras, maka kita akan mendapatkan bahwa sisi sebelah sini adalah akar 3. Ya, bagi yang tidak tahu caranya dapat akar 3 dari mana, silakan lihat di sini. Ya, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk perbandingan sin, cos, dan tan itu seperti ini. Sehingga kalau kita ingin menentukan untuk sin 30 derajat ya, kita fokus pada sudut 30. Berarti sudut 30 posisinya ada di sebelah sini. Ya. Karena ini sudutnya ada di sebelah sini, otomatis kita harus mencari depannya. 30 posisinya di sini berarti depannya adalah 1. Kita tulis ini 1 per miring, ya. Sin 30 itu adalah depan miring. Nah, miringnya adalah 2. Ya. Jadi kita tulis 1 per 2 atau biasa kita sebut setengah. Bagaimana kalau cos? Cos 30 derajat ya. Masih kita fokus di sudut 30. Cos 30. Cos itu adalah samping miring ya. Sampingnya adalah akar 3, lalu miringnya pasti 2 ya. Jadi ini posisi samping itu adalah sisi yang mengapit sudutnya. Ya, jadi sini samping dari sudut 30 derajat adalah akar 3. Jadi kita tulis akar 3. Miringnya adalah 2 ya. Satu lagi adalah tangan ya. Bagaimana kalau tangan 30 derajat? Ingat, tangan itu adalah depan samping. Berarti untuk sudut 30 depannya adalah 1, sampingnya adalah akar 3. Jadi kita tulis 1 per akar 3. Atau biasa disederhanakan 1 per 3 akar 3. Oh ya, yang cos juga biasanya sederhanakan jadi 1 per 2 akar 3. Ya, seperti ini perbandingan sin, cos, dan tan untuk sudut 30. Selanjutnya bagaimana kalau kita pindah sudutnya ke 60? Karena kita akan menentukan sudutnya 30 dan 60. Ya, yang pertama sin 60.
ya, sama sin 60 berarti depan miring tapi sudutnya adalah 60 derajat. Jadi sudut 60 derajat berarti yang dianggap depan adalah akar 3. Maka kita tulis akar 3 per miring, miringnya 2. Selanjutnya cos 60. Ya, cos 60 berapa? Ya, cos 60 itu adalah samping miring, sampingnya 1, miringnya 2. Kita tulis 1 per 2. Lalu tangannya tan 60 derajat, depan samping, depannya akar 3, sampingnya 1. Jadi kita tulis akar 3 per 1 atau disederhanakan akar 3. Kalau yang ini disederhanakan atau dibuat bentuk lain adalah setengah akar 2. Ya. Nah, ini adalah cara bagaimana menentukan perbandingan trigonometri, ya, pembuktian perbandingan trigonometri untuk sudut 30 dan sudut 60, ya. Bagaimana sudut 45, bagaimana sudut 0 dan sudut 90, kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perbandingan trigonometri di sudut 45 derajat. Ya, di sini sudah ada gambar. Ini adalah segitiga sama kaki yang salah satu sudutnya adalah siku-siku, otomatis sisi sudut yang lainnya adalah 45 derajat, ya. Ini sudah otomatis karena sudut di dalam segitiga pasti 180 derajat. Nah, di sini kita ambil sisinya satu saja, ya. Ini sama halnya dengan yang tadi, alasannya supaya mencari perbandingannya lebih gampang. Jadi kalau di sini 1, ini otomatis 1, ya, karena ini sama kaki. Nah, berarti kita harus mencari bagian miring, ya. Masih menggunakan Pitagoras, maka yang miring ini akan kita dapatkan yaitu akar 2. Ya. Bagi yang masih belum tahu bagaimana caranya seperti ini. Oke, setelah kita menentukan sisi-sisi segitiga ini, maka kita tinggal menentukan sin 45. Kita tahu bahwa sin itu adalah depan miring, ya. Berarti kita lihat di sini ada satu sudut, sudutnya 45 atau mau yang atas juga boleh. Untuk sudut 45 yang bawah, kita pakai yang bawah saja biar gampang. 45 derajat berarti depannya adalah 1. Ya, sementara miringnya adalah akar 2. Berarti kalau kita tuliskan untuk sinus 45 derajat itu adalah 1 per akar 2. Ya, atau biasa kita tulis bentuk lainnya adalah setengah akar 2. Ya. Lalu cos 45 derajat, ya. Untuk cos 45 derajat masih kita gunakan sudut yang ini. Cosnya adalah samping miring, sampingnya 1, miringnya akar 2. Dan ternyata sama, ya, dengan sinusnya. Jadi cos 1 per akar 2 atau biasa kita tulis setengah akar 2, ya. Selanjutnya untuk tangan 45 derajat. Oke, tangan itu adalah depan samping, ya. Untuk sudut yang 45 ini, ya, depannya adalah 1, sampingnya adalah 1. Berarti kita tulis 1 per 1. 1 per 1 adalah 1. Ya, jadi ini untuk perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Ya, sesuai dengan tabel yang tadi kita lihat. Ya, untuk sudut 0 dan 90 derajat, ya. Untuk kita buat medianya seperti ini, ya. Kalau tadi kita pakai segitiga sama sisi, lalu segitiga sama kaki, siku-siku. Ya, oke, kita gunakan bentuk seperti ini menggunakan koordinat kartesius. Kalau kita asumsikan ini adalah lingkaran atau seperempat lingkaran, berarti ini bagian ini adalah jari-jari, ya, atau R. Nah, perhatikan di sini ada alfa. Kalau misalnya kita menentukan sin depan miring berarti Y per R. Untuk cos alfa berarti samping miring X per R. Dan untuk tangan itu adalah depan samping atau Y per X. Nah, tapi di sini tidak akan membahas itu karena itu pernah dibahas di awal. Nah, di sini kita akan fokus pada cara menentukan bagaimana kalau dia 0 sudutnya dan bagaimana kalau dia sudutnya 90 derajat. Bagaimana perbandingan trigonometrinya. Mari kita lihat. Ketika kita akan membentuk sudut 0 derajat, perhatikan alfa ini. Ya, ini alfa bukan 0 derajat, tapi kalau kita geser, ya, supaya menjadi 0 derajat itu berarti kita geser ke bawah. Ya, semakin ke bawah maka kondisi X-nya semakin panjang, kondisi X-nya semakin panjang, tapi kondisi Y-nya semakin pendek. Ya, semakin ke bawah semakin kecil Y-nya. Ya, sampai pada akhirnya sudut 0 derajat itu berarti si bagian R ini berimpit dengan si bagian X. Ya.
Jadi kondisi 0 derajat itu R dan X-nya sama. Sementara Y-nya berapa? Y-nya 0 ya. Jadi kondisi 0 derajat, kondisinya adalah R dan X-nya sama, sementara Y-nya 0. Karena semakin ke bawah, semakin kecil Y-nya. Ya, sampai ketika menemukan bertemu di sudut 0 derajat, artinya posisinya berimpit, berarti Y-nya 0 ya. Maka ya, sin 0 itu berarti Y per R, Y-nya 0, berarti kita tulis 0 per R ya. Itu R-nya tetap R ya, di sini berimpit ya. Y-nya 0, R-nya tetap R. 0 dibagi R hasilnya adalah 0 ya. Sehingga sin 0 derajat adalah 0 ya. Selanjutnya bagaimana kalau cos 0 derajat ya. Cos 0 derajat, perhatikan cos 0. Cos 0 itu berarti cos itu adalah X per R ya. Nah, tadi di sini kita masukkan X-nya tetap ada X, R-nya tetap ada R. Berarti kita masukkan X per R. Tapi X dan R-nya ternyata panjangnya sama ketika dia membentuk sudut 0 derajat. Ya, karena X dan R-nya sama, berarti X dibagi R, karena bilangan yang sama berarti hasilnya pasti 1. Ya, itu adalah cos 0. Bagaimana kalau tangan? Tangan 0 derajat ya. Kalau tangan 0 derajat berarti tangan itu tadi adalah Y per X. Y-nya adalah 0, X-nya tetap X ya. 0 dibagi X hasilnya adalah 0 ya. Jadi tangannya adalah 0 ya, seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya sudut 90 derajat ya, kondisi 90 derajat, kondisinya berimpit di bagian atas ya, seperti ini. Berarti ketika digeser ke bagian atas, maka nilai Y-nya akan semakin besar ya, nilai X-nya akan semakin kecil ya. Nilai Y-nya akan semakin tinggi, nilai X-nya akan semakin sempit ya, sampai pada akhirnya dia tegak. Ya, artinya kondisi di sini adalah Y-nya sama dengan R ya. Kondisi di 90 derajat artinya Y-nya sama dengan R, sementara X-nya 0 karena sudah berimpit. Sehingga kalau kita ingin menentukan sin 90 derajat, sin 90 derajat adalah Y per R ya. Y dan R itu sama. Jadi Y dan R kondisi 90 derajat itu sama. Berarti Y dibagi R hasilnya adalah 1 karena ini bilangan yang sama, berapapun bilangannya. Selanjutnya bagaimana kalau cos 90 derajat? Cos itu adalah X per R. X-nya adalah 0, R-nya tetap R ya. Berarti 0 dibagi R adalah 0 ya. Berarti cos 90 adalah 0. Selanjutnya tangan 90 itu adalah Y per X. Y-nya Y ya, ada Y-nya, sementara X-nya adalah 0. Nah, suatu bilangan dibagi 0 ini artinya tidak terdefinisi. Ya, jadi tangan 90 Y per 0, Y per X harusnya, tapi X-nya 0, jadi Y per 0. Ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ini untuk perbandingan trigonometri di sudut 90 derajat. Sinnya 1, cosnya 0, dan tangannya adalah tidak terdefinisi. Ya. Sehingga sekarang kita sudah lengkap membahas dari mulai 0 derajat, 45, 30, dan 60 sampai 90 itu sudah kita bahas. Ya. Semoga kalian mengerti. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan share juga ke teman-teman.